Seumpama biji. Shalom, saudara kasih Tuhan. Kembali kita pagi ini dalam renungan pagi. Dan kita akan belajar satu tema yang baru. Dan kita akan belajar yaitu menjamah kuasa Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya ambil kisah ini dari seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Kita akan melihat sepanjang beberapa hari, mungkin minggu ini, tentang kisah ini. Kita baca satu ayatnya dari kisah ini yang luar biasa, dan dikatakan demikian di Markus 5 ayat yang ke-28. Dikatakan, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kalimat ini menarik sekali karena inilah awal daripada perempuan itu mengalami kesembuhan. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, apa sih sebenarnya yang terjadi dalam perempuan itu? Dikatakan jelas dalam Markus 5 ayat yang ke-25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saudara boleh bayangkan satu penderitaan yang macam apa yang dimiliki, yang dia alami bukan sekedar 1 atau 2 minggu, tetapi dia mengalami 12 tahun. Satu kondisi yang mungkin betul-betul kondisi yang menderita atau tidak ada pengharapan. Kenapa saya katakan tidak ada pengharapan? Karena di ayat yang ke-26 dikatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Ya, inilah yang disebut dengan peristiwa yang terjadi pada perempuan yang sakit pendarahan ini. Tetapi sekali lagi yang menarik adalah ketika dia berkata, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan kisah ini diakhiri dengan kisah yang happy ending, bahwa betul dia mengalami yang disebut dengan kesembuhan. Di awal kisah ini saya akan katakan gini, terang Tuhan itu terang yang bukan gradasi. Artinya gradasi bahwa dari terang lama-lama menjadi agak gelap, dan tambah gelap. Itu gradasi. Terang Tuhan adalah terang yang betul, terang yang menerangi dunia. Artinya bahwa tidak ada kegelapan yang tidak sanggup diterangi oleh terang Tuhan. Itu bagian yang perlu saudara sadari dalam hidup ini. Jadi tidak ada kegelapan yang tidak sanggup ditembus oleh terang Tuhan. Sehingga perempuan itu tersembuhkan. Yang berikutnya juga bahwa tidak ada tempat di mana kita ini bisa sembunyi dari hadirat Tuhan atau dari mata Tuhan. Tidak ada tempat yang tersembunyi di mata Tuhan. Artinya bahwa Tuhan mampu melihat siapa saudara dimanapun saudara berada. Jadi tidak ada satu tempat yang bisa menutupi hidup saudara sampai mata Tuhan tidak dapat melihat saudara. Artinya bahwa perempuan ini pun mata Tuhan sanggup menembus di posisi di mana perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan, mata Tuhan pun sanggup menolong atau melihat dia. Karena dikatakan dalam Mazmur, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Pemazmur Daud berkata bahwa tidak ada tempat di mana aku bisa lari dari hadapan Tuhan. Artinya bahwa hadapan Tuhan itu bisa, di mana Tuhan mampu melihat kita. Betapa dahsyatnya kita ini punya Tuhan yang seperti ini. Jika aku mendekati ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Di ayat yang ke-9, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut pun, itu Tuhan ada di sana. Ini bukti bahwa saudara kasih Tuhan, tidak ada satu tempat yang dimana Tuhan itu tidak sanggup melihat saudara.
Ini menarik buat saya, saudaraku. Saudara hamba Tuhan yang di desa, yang di gunung, bahkan yang di kota besar, yang penuh dengan hiruk-pikuk kesibukan, mata Tuhan sanggup melihat saudara. Jadi ketika saudara ada di desa pun, kondisi saudara bagaimanapun, Allah kita adalah Allah yang sanggup melihat. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, tidak ada dosa yang terlalu pekat sehingga Tuhan tidak bisa memutihkannya. Tidak ada dosa yang terlalu gelap atau pekat yang Tuhan tidak bisa membuat itu menjadi putih. Karena firman Tuhan itu jelas bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, bisa diputihkan seperti salju. Merah seperti sumba bisa diputihkan seperti bulu domba. Ini yang menyebabkan perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, yang tersembunyi di kamar paling belakang mungkin, itu teriakan yang berkata, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan dia mengalami hal itu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami punya Tuhan yang sangat dahsyat, Yahweh Elohim, yang ada dalam hidup kami ini, mampu melihat, mampu mendengar, mampu menerangi, dan mampu menyucikan. Haleluya. Amin.